Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan ada 7 lembaga permasyarakatan yang sudah terpapar COVID-19. Sementara itu ada 120 warga binaan permasyarakatan dan 18 petugas lapas yang terinfeksi COVID-19. Manajer program ICJR Maidina Rahmawati meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengurangi overcrowding di lapas dan rumah tahanan. Selain itu, pihaknya mendesak Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk membuka data jumlah kasus COVID-19 di lapas. Mestinya harus ada prioritas bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rentan kesehatan, perempuan dan anak-anak, serta warga binaan dengan risiko keamanan rendah. Misalnya, tindak pidana non-kekerasan, serta pengguna dan pecandu narkoba. ICJR menyayangkan tidak adanya data aktual dari Kemenkumham. Data itu harus dipaparkan untuk mempermudah pelacakan dan pengelompokan tingkat risiko. Tentu saja untuk merancang langkah strategis pencegahan penyebaran COVID-19, rutan, lapas atau fasilitas penahanan lain yang tertutup tidak memungkinkan dilakukan physical distancing maupun protokol kesehatan lainnya secara optimal. Sebab overcrowding ini seharusnya menjadi perhatian utama dari Kemenkumham. Maidina menyatakan, lapas atau rutan akan menjadi lingkungan paling berbahaya bagi penyebaran COVID-19 jika terus dilakukan pembiaran. Ancaman itu tidak hanya terhadap warga binaan dan petugas, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitarnya dan orang-orang yang keluar masuk rutan dan lapas. Kemenkumham sebenarnya telah melakukan pengeluaran tahanan melalui program integrasi dan asimilasi pada April lalu. Sementara itu jumlah yang dikeluarkan hampir 40.000 narapidana. Namun upaya itu dinilai kurang optimal. Tim Liputan Berita 1. Lapas klaster baru COVID-19 itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Pemirsa, untuk mengurangi risiko tertular virus corona di dalam lapas, pemerintah telah membebaskan ribuan narapidana. Di sisi lain, Kemenkumham harus melakukan upaya mengurangi overcrowded dengan memprioritaskan mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan, perempuan dan juga anak-anak. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, Genoveva Alicia. Selamat pagi Mbak Geno. Selamat pagi, Nek. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini, Mbak Geno. Kalau melihat situasi ini juga saya baca catatan dari ICJR sebetulnya ada sekitar 7 kalau saya nggak salah lapas yang ditemukan ada yang positif di dalamnya. Betul. Benar ya? Dari penelusuran media kami kurang lebih ada 7 lapas yang kemudian ada berita bahwa ada warga binaan maupun petugas yang terinfeksi COVID di dalamnya. Oke, di mana saja itu Mbak Geno? 7 yang pertama di Surabaya, Lapas Kelas 1 Surabaya, Lapas Kelas 2 Subang, Muara Bulian, kemudian di Jambi, di Lapas Perempuan Tunggu Minasa, di Muara Sijunjung dan juga di Pasaman. Okay. Tapi dari 7 itu kami tidak hanya 7 itu karena ketika Bapak Yasona Yatlauli pernah menyampaikan setidaknya ada 4 lapas lain yang pernah terpapar COVID tapi tidak masuk ke dalam 7 itu. Okay. Sehingga datanya pun sebenarnya tidak kurang jelas juga apakah benar hanya 7 atau ada lebih banyak. Oke, artinya ini informasinya sebetulnya masih sepotong-sepotong dari Kemenkumham, begitu maksud Anda? Betul. Oke. Ini kalau melihat situasi di dalam lapas, ini kan menjadi pertanyaan di masyarakat. Mereka di dalam itu kan tidak keluar, tapi kok bisa terpapar? Nah, ini gimana menurut Anda analisanya? Karena walaupun warga binaan tidak keluar masuk, tapi kan masih ada petugas dan juga support lainnya masih keluar masuk lapas. Dan misalnya memang ada tahanan baru ataupun ada narapidana baru, itu kan pasti ada masuk baru. Sehingga tidak bisa begitu saja kita bilang kalau di dalam tidak keluar masuk tidak akan bisa terinfeksi sama sekali karena akses keluar masuk pun masih terbuka walaupun terbatas. Oke. Gitu. Boleh saya katakan kalau dari kalimat itu sebetulnya protokol kesehatan tidak diterapkan secara maksimal? Saya bisa bilang belum dapat dikatakan dengan maksimal karena dengan kondisi overcrowding sulit misalnya kita bicara tentang physical distancing. Okay. Itu contoh yang paling sederhana ya Mas.
Oke, karena kan sebetulnya gini, physical distancing atau jaga jarak itu berlaku di masyarakat sosial secara umum yang bergerak ke sana kemari, bukan di satu tempat yang sama. Gitu, tapi pergerakan mereka yang masuk ke dalam tahanan itu mestinya menerapkan protokol kesehatan kan, dites suhunya, terus cuci tangan, menggunakan masker dan segala macam. Nah, kalau sampai ada pihak dari luar yang tadi menurut Mbak Geno kemungkinan sebagai sumber, artinya kan protokol kesehatannya tidak diterapkan secara maksimal. Ini di luar bahwa di beberapa lapas itu memang overcrowded, begitu nggak kira-kira? Oh, saya bisa bilang begitu sih, karena kalau kita lihat juga kan kalau protokol kesehatan kan juga mewajibkan adanya kemudian lingkungan yang memberikan dukungan yang baik gitu. Sedangkan kalau kita ketahui rutan lapas kondisi lingkungannya sama sekali tidak bisa kita prediksi begitu. Bahkan beberapa penyakit yang sifatnya sebenarnya di luar tidak terlalu berbahaya ketika masuk ke dalam lapas bisa berbahaya gitu. Itu sama prinsipnya terjadi ke COVID ini gitu. Walaupun memang tidak banyak pergerakannya tidak sebesar masyarakat yang ada di luar populasi umum. Oke. Itu tidak bisa sama sekali kita bilang tidak ada pergerakan gitu. Oke. Nah, Mbak Geno, ini kalau kita bicara soal ditemukannya kasus positif corona di dalam lapas, ini kan ya dalam keadaan yang overcrowded, ini penyebarannya kan bisa semakin cepat. Betul. Apakah itu juga sudah terjadi? Karena kami tidak punya datanya, jadi agak susah ya untuk bisa tracking apakah kemudian dia bisa berganda dengan lebih cepat penyebarannya. Tapi kalau dari riset-riset di negara lain yang terjadi di negara lain itu memang di rutan lapas dia lebih cepat ketika satu kena bisa satu klaster baru lebih cepat dibandingkan di luar. Oke. Nah, ini solusinya apa yang diusulkan oleh HCJR? Bagi kami yang pertama, yang paling penting adalah semua pihak, bukan hanya Ditjenpas ya, melainkan semua aparat penegak hukum dan juga Kementerian Hukum dan HAM harus bersama untuk mengurangi overcrowding. Karena ketika kita melakukan kontrol untuk mencegah penyebaran ini, kita harus kontrol dari masuk dan juga keluarnya. Dari masuk pertama penahanan misalnya itu harus dikontrol, karena kalau terus-terusan orang masuk, kita nggak tahu dengan kondisi seperti ini, itu akan susah untuk kita tracking. Kemudian yang ada di dalam, sebisa mungkin kita keluarkan supaya bisa maksimal protokol kesehatan yang kita lakukan. Nah, kami sih mendorong supaya Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan pengeluaran di tahap selanjutnya. Karena ketika sisa yang kemarin dikeluarkan 40.000, saat ini kita masih overcrowding 76%, masih di atas 50%, itu akan sulit untuk melakukan protokol-protokol kesehatan ketika angka overcrowdingnya masih di angka seperti itu gitu. Dan jangan ditambah lagi dengan tahanan dan juga narapidana baru gitu yang harus menjalani pidana penjara. Sehingga alternatif-alternatif lain seperti misalnya penahanan kota, penahanan rumah itu harus diambil, dan juga misalnya pemidanaan lain selain penjara yang seperti percobaan yang kemudian bisa diambil oleh hakim, kami dorong untuk dilakukan begitu. Contoh-contoh pidana yang tidak perlu ditahan tapi selama ini ditahan menurut Anda apa? Yang paling terlihat sih sebenarnya narkotika. Pengguna dan pecandu narkotika angkanya kurang lebih ada 40.500 orang di dalam rutan dan lapas sekarang. Sedangkan bagi CJR sebenarnya intervensi pidana itu kurang tepat sama sekali untuk pengguna dan pecandu. Sehingga 40.000 orang itu di dalam sebenarnya tidak memperbaiki apapun gitu, dan justru memperburuk masalah yang ada di rutan dan lapas. Ya, gitu. Saya juga paham bahwa salah satu yang menyebabkan overcrowded itu adalah kasus narkotika atau narkoba. Betul. Tapi apakah Anda yakin bahwa mereka yang dimasukkan itu adalah pengguna, bukan yang divonis sebagai pengedar? Artinya gini, sebetulnya kan memang dalam aturan sendiri itu sudah diberikan kewenangan kepada penyidik untuk kalau dia adalah pengguna dirujuk untuk rehabilitasi, begitu kan? Betul. Oke. Tapi Anda dari pernyataan Anda itu
menyimpulkan bahwa sebetulnya banyak pengedar itu yang tidak direhabilitasi, mereka tetap divonis sebagai pengedar tapi tetap di penjara, begitu? Jadi kalau kita bicara tentang narkotika ini satu bahasan yang lebih besar lagi sebenarnya, Mas. Betul bahwa kemudian kalau pengguna pecandu, kalau kita bicara tentang undang-undang narkotika diberikan hak untuk memperoleh rehabilitasi, bukan penjara seperti itu. Tapi dalam praktiknya ternyata karena adanya penerapan pasal yang sedikit berbeda di undang-undang narkotika, jadi agak sulit memang untuk orang, walaupun dikatakan dia pecandu pengguna, agak sulit untuk memperoleh rehabilitasi karena ada beberapa kemudian langkah-langkah yang tidak bisa ditempuh ketika misalnya orang sudah ditahan gitu. Dan itu yang kemudian terjadi di lapangan. Akhirnya ada 40.000 itu yang kalau kita bicara dari register lapasnya dia juga jelas itu sudah narkotika bandar, narkotika pengguna, bukan narkotika bandar gitu. Oh, oke. Jadi semacam mereka itu tetap dipaksakan untuk dipenjara meskipun sebetulnya mereka punya hak untuk direhabilitasi, ya. Betul. Oke, betul. dan inilah mereka inilah yang sebetulnya menurut Anda mungkin sebaiknya tidak dipenjara, selain karena aturannya juga memberikan kemungkinan itu, dan yang kedua di masa pandemi seperti sekarang ini juga akan mengurangi tingkat risiko di dalam lapas, begitu? Betul sekali. Oke, tapi menurut Anda kenapa itu belum dilakukan sama Kemenkumham? Ketika pengeluaran yang kemarin, Kementerian Hukum dan HAM kan menggunakan tolak ukurnya adalah masa pidana. Jadi yang masa pidananya kemudian akan habis di Desember gitu, dikeluarkan lebih dahulu gitu. Yeah. Itu masalah prioritas sih sebenarnya, Mas. Ketika kita bisa set prioritas siapa yang harus dikeluarkan, misalnya pengguna narkotika, kemudian ada nanti kelompok rentan. Itu kalau mau diambil inisiatifnya sih seharusnya bisa, karena bagi kami itu kan ada indikator-indikator yang kemudian mana yang lebih urgent harus dikeluarkan terlebih dahulu begitu. Oh. Mungkin memang karena waktu pengeluaran yang lalu bukan standar kelompok tindak pidana maupun kerentanan yang digunakan, tapi lebih ukurannya ke masa pidana. Gitu. Oke, dan kalau kita bicara masa pidana ini kan overcrowded-nya masih akan terus panjang, ya, karena yang kalau kita ngomong masa pidana itu sangat sedikit sebetulnya yang bisa segera untuk dikeluarkan dari lapas, begitu maksudnya? Iya, lebih sedikit daripada kita mengeluarkan kelompok rentan yang lain. Oke, nah kelompok rentan yang ini kalau tadi kita bicara soal narkotika, kalau yang dimaksud kelompok rentan ini oleh ICJR ini siapa saja? Bagi kami merujuk ke ke guidelines yang dikeluarkan oleh WHO, ya. Lebih dari 65 tahun, WBP yang lebih dari 65 tahun, kemudian dia punya penyakit bawaan yang kemudian bisa mengancam imunitasnya gitu. Jantung misalnya, obesitas atau kondisi medis lain yang misalnya kalau tetap di dalam akan memburuk gitu, jika tidak dikontrol. Nah, kalau masa hukumannya masih cukup panjang, bagaimana menurut Anda? Itu tergantung sih bagaimana nanti misalnya indikator yang digunakan. Kalau misal indikator masa pidana sudah tidak lagi digunakan, walaupun masa pidana masih panjang dan berdasarkan assessment, pasti nanti kita akan melakukan assessment lagi, ya, karena tidak bisa serta-merta langsung dikeluarkan semuanya. Misalkan assessment dari assessment pembinaannya sudah terdapat perubahan seperti itu, ya silahkan, kalaupun masih panjang begitu. Oke, artinya gini, menurut Anda, misalkan ada orang dengan umur yang rentan dengan COVID-19, tapi dia masih punya masa tahanan yang panjang gitu, taruhlah misalkan masih 5 tahun. Tapi karena faktor pandemi ini, mereka itu lebih baik dikeluarkan dari lapas. Begitu kan? Betul. Nah, betul. Dikeluarkan dari lapas ini apakah mereka masih harus melakukan masa hukumannya yang masih 5 tahun itu? Kalau tidak, selesai. Kalau masih harus menjalankan, bentuknya seperti apa? Betul, berarti itu kan kita bicara tentang mekanisme apa yang mau diambil kan, mekanisme permanen ataupun dia sementara gitu. Kalau misal permanen ya keluar, mungkin masih ada pembinaan dari Bapas begitu, karena kan WBP tidak setelah selesai menjalani masa pidana kan tidak begitu saja selesai gitu, masih ada kontrol-kontrol yang dilakukan. Tapi kalau memang yang dipilih adalah mekanisme sementara, ya harus disiapkan begitu, misalnya wajib lapor segala macam, itu masih bisa semuanya dilakukan. Gitu. Oke, baik.
Mbak Geno, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Morning Talks masih akan kembali usai jeda.